Halo guys, perkenalkan nama saya Esther Serintul Manua, NIM 2133041010182 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Prima Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Otua Samusir SPD MSI. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang sistem akuntansi pembelian dan sistem akuntansi utang. Nah, yang pertama ada pengertian. Sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Transaksi pembelian digolongkan menjadi dua, yaitu pembelian lokal dan impor. Pembelian lokal adalah pembelian dari pemasok dalam negeri, sedangkan impor adalah pembelian dari pemasok luar negeri. Beberapa fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian antara lain fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Selanjutnya yang kedua ada fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian yaitu yang pertama ada fungsi gudang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Untuk barang-barang yang tidak langsung pakai, atau tidak diselenggarakan persediaan di barang di gudang, permintaan pembelian diajukan oleh pemakai barang. Nah, yang kedua, fungsi pembelian. Fungsi pembelian ini bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan pengeluaran order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Yang ketiga ada fungsi penerimaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima barang dari pembeli yang berasal dari restu penjualan. Keempat, ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi pencatatan uang dan fungsi pencatatan persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatat utang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam registrasi bukti kas keluar untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber atau bukti kas keluar yang berfungsi sebagai catatan uang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatatan persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. Ketiga ada prosedur transaksi pembelian. Secara garis besar, transaksi pembelian mencakup prosedur berikut ini, yaitu fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian ke fungsi pembelian. Fungsi pembelian meminta penawaran harga dari berbagi pemasok. Fungsi pembelian menerima penawaran harga dari berbagai pemasok dan melakukan pemilihan pemasok. Yang keempat, fungsi pembelian membuat order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Yang kelima, fungsi penerimaan memeriksa dan menerima barang yang dikirim oleh pemasok. Fungsi penerimaan menyerahkan barang yang diterima kepada fungsi gudang untuk disimpan. Yang ketujuh, fungsi penerimaan melaporkan penerimaan barang kepada fungsi akuntansi. Kelapan, fungsi akuntansi menerima faktur tagihan dari pemasok dan atas dasar faktur dari pemasok tersebut, fungsi akuntansi mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian. Nah, yang selanjutnya ada informasi yang diperlukan oleh manajemen. Dalam sistem akuntansi pembelian, manajemen memerlukan informasi mengenai data-data yang diperlukan guna mengambil keputusan yang tepat dalam menjalankan kegiatan pembelian. Adapun beberapa informasi yang diperlukan oleh manajemen dari sistem akuntansi pembelian adalah 1. Jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali atau reorder point, yaitu untuk mengetahui jumlah jenis persediaan barang dagangan yang harus dilakukan pemesanan kembali agar saat jenis persediaan dibutuhkan, barang dagangan tersebut tersedia dalam gudang. Yang kedua, ada order pembelian yang telah dikirim oleh pemasok. Untuk mengetahui jumlah order pembelian dan pemasok mana yang dipilih dalam order pembelian. Yang ketiga, ada order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok.
untuk mengetahui ketersediaan pemasok dalam memenuhi order pembelian. Yang keempat ada total saldo utang dagang pada tanggal tertentu, untuk mengetahui total saldo utang dagang perusahaan dan mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran utang dagang yang harus dibayar perusahaan. Yang kelima, saldo utang dagang kepada pemasok tertentu, untuk mengetahui rincian saldo utang dagang dari masing-masing pemasok dan mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran kepada pemasok tersebut. Yang keenam, tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan pembelian. Berdasarkan dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan transaksi pembelian manajemen memerlukan beberapa informasi untuk memberikan keputusan akan terjadi transaksi pembelian tersebut. Yang kelima, ada dokumen yang digunakan. Dokumen adalah bukti yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian adalah yang pertama, surat permintaan pembelian. Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dagangan dengan jenis, jumlah dan mutu seperti yang tersebut dalam surat permintaan pembelian. Surat permintaan pembelian ini biasanya dibuat 2 lembar untuk setiap permintaan, 1 lembar untuk fungsi pembelian dan tembusannya untuk arsip fungsi yang meminta barang. Nah, yang kedua, surat permintaan penawaran harga. Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak bersifat berulang kali terjadi, yang menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar. Yang ketiga, surat order pembelian. Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Yang keempat, laporan penerimaan barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. Yang kelima, bukti kas keluar. Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi yang berdasarkan catatan transaksi pembelian, berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas, pembayaran utang kepada pemasok. Semua dokumen dalam transaksi pembelian sangat dibutuhkan sebagai alat yang membantu keandalan dan tingkat ketelitian dalam pencatatan akuntansi, serta sebagai bukti terjadinya transaksi pembelian. Yang terakhir ada prosedur yang membentuk sistem pembelian. Dalam melakukan sistem akuntansi pembelian, perlu dilakukan prosedur yang merupakan tahap-tahap proses terjadinya transaksi pembelian. Beberapa prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian antara lain, yaitu yang pertama, prosedur permintaan pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam dokumen surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Jika barang tidak disimpan di gudang atau barang langsung pakai, fungsi yang memakai barang mengajukan permintaan pembelian langsung ke fungsi pembelian dengan mengajukan surat permintaan pembelian. Yang kedua, prosedur permintaan penawaran harga dan pembelian pemasok. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirim surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain, untuk memungkinkan pemilihan pemasok barang yang diperlukan oleh perusahaan. Jadi, pemasok akan mengirim daftar penawaran harga barang yang dikehendaki. Yang ketiga, ada prosedur order pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirim order pembelian kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi lain dalam perusahaan. Misalnya, fungsi penerimaan, fungsi yang meminta barang, dan fungsi pencatatan uang mengenai order pembelian yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Yang keempat, ada prosedur penerimaan barang. Dalam fungsi ini, fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan mengenai jenis, kuantitas, dan mutu barang yang diterima dari pemasok dan kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan barang dari pemasok tersebut. Barang yang diterima diserahkan ke bagian gudang untuk disimpan. Yang kelima, prosedur pencatatan utang. Dalam prosedur ini, fungsi penerimaan memberikan laporan penerimaan barang ke fungsi akuntansi
Fungsi akuntansi juga menerima faktur dari pemasok untuk dicocokkan dengan laporan penerimaan barang. Setelah itu, fungsi akuntansi akan memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembelian dan menyelenggarakan pencatatan utang atau mengarsipkan dokumen sumber sebagai catatan utang. Nah, dari prosedur yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa prosedur pembelian tersebut dilakukan oleh fungsi yang saling terkait. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan wewenang, tanggung jawab, serta menjaga kekayaan perusahaan, keakuratan, dan keandalan data transaksi. Demikian penjelasan tentang sistem akuntansi pembelian dan sistem akuntansi utang. Ditunggu video selanjutnya tentang sistem pengajian dan pengupahan. Sampai jumpa minggu depan.